Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Labias Arifyananto dengan NIM 1020123000097 dari kelas TI 4710. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Stack Coach Problem. Nah, Stack Coach Problem adalah sebuah permasalahan yang diilustrasikan dengan seseorang pencari emas pada abad ke-19 yang melakukan perjalanan dari Missouri ke California. Perjalanan ini melibatkan beberapa negara yang dimana harus melakukan pembiayaan, membutuhkan pembiayaan, dan kita mencari solusi dari perjalanan tersebut yang minimum akan bahaya yang datang. Karena itu, pencari emas untuk mengukur keamanan suatu rute digunakan asuransi jiwa. Biaya ini ditentukan perjalanan dari satu titik ke titik lain. Tujuan dari permasalahan ini adalah menemukan rute dengan biaya total asuransi terendah agar perjalanan menjadi seaman mungkin. Nah, permasalahan ini bisa dimodelkan dalam bentuk grafis seperti ini. Setiap titik dalam huruf atau A ini ada sebuah negara yang akan ditujunya, ataupun yang dilewati. Nah, setiap garis menghubungkan titik tersebut yang menunjukkan itu adalah sebuah rute. Nah, angka yang tertera pada garis merupakan adalah biaya asuransi untuk perjalanan di rute tersebut. Seperti A ke B ada 2, A ke C ada 4, A ke D ada 3, dan seterusnya. Nah, perjalanan ini membutuhkan di titik awal di A, itu tadi itu Missouri, dan J itu California. Dan berbagai kemungkinan rute yang akan dilewatinya. Nah, di sini kita akan mencari cara untuk atau solusi optimal atau biaya paling rendah untuk melakukan perjalanan dari A ke J melalui rute di antara tiga tersebut. Bisa melalui rute B, rute C, ataupun rute D. Nah, pertama-tama pendekatan atau first note that the short stack adalah memilih rute yang logis dengan biaya terendah di setiap langkahnya. Namun pendekatan ini tidak selalu menghasilkan solusi terbaik oleh keseluruhan. Jadi nggak semuanya tuh nggak dapat ditentukan. Jadi di sini kita akan menentukan sebuah perjalanan dengan biaya asuransi terendah. Jadi memulai tahap akhir kerja. Jadi dari bisa dengan rute A, B, F, I, J adalah totalnya adalah 13, tapi spek lain jadi seperti contohnya adalah A, D, F adalah cheaper overall dan A, B, F. One possible approach to solving this problem is to use trial and error. However, the number of possible routes is large atau 18, dan have to calculate the total cost for each route is not an appealing task. Fortunately, dynamic programming provides a solution with much for less effort than exhaustive enumeration, atau the computational saving are enormous for large the version of this problem. Dynamic programming starts with a small portion of the original problem and finds the optimal solution for this smaller problem. It then gradually enlarges the problem, finding the current optimal solution from the preceding ones until the original problem solves. Jadi kita di sini tuh bisa menggunakan informasi dari tahap sebelumnya untuk menentukan pemilihan optimal. Setelah itu mengulang proses ini hingga mencapai titik awal. Dengan cara ini, rute total dengan biaya terendah dapat ditemukan. Nah, untuk memahami sebuah metode ini,
kita mempunyai rumus seperti ini. Jadi rumusnya itu adalah seperti ini bisa dilihat dengan seksama seperti givens, Lambda-Nuttall, F minimum immediate cost plus minimum future cost. Dan rumus selanjutnya seperti ini kita cari value-nya. The by setting is the CIJ, jadi C lewati I lewati J, atau C itu menunjukkan ke I dan ke J. Nah, seperti ini juga rumus selanjutnya, rumus untuk stage keempat. Ini untuk stage ketiga. Jadi stage ketiga tuh kita berada di titik tahap ketiga di titik F. Kita memiliki dua pilihan, pergi ke titik H atau ke titik I. Tetapi kita harus menentukan mana biaya yang paling rendah dan biaya untuk kita bisa menentukan biayanya terlebih dahulu seperti F ke H itu memiliki 6 tetapi ada biaya tambahan di H-nya sebesar 3. Nah, untuk F ke I itu adalah 3 tapi di I juga mempunyai biaya tambahan sebesar 4. Jadi kita bisa menghitung total biayanya dengan cara ditambahkan saja 6 ke 3, 6 tambah 3 9. Jadi total biaya F ke H adalah 9. I Untuk F ke I adalah 3 tambah 4, jadi totalnya adalah 7. Jika kita memilih H, jadi dapatnya 9, memilih I adalah 7. Karena 7 itu lebih kecil dari H, jadi eh, pilihan terbaik atau solusi optimal untuk melakukan perjalanan dari F itu adalah ke I dibanding H. Karena I memiliki nilai nilai biaya asuransi paling rendah, yaitu adalah 7. Nah, proses itu pun bakal dilakukan secara ulang menulang terus untuk menentukan tahap dari jalur optimal dari titik A atau dari apa tadi itu measure ke titik J yaitu adalah California. Nah, the procedure check the solution for the second problem and two where there are three steps to go is obtained in similar fashion. In this case, F2 atau S, X2 sama dengan CS, X2 sama dengan F3 dikali X2. For example, suppose that the fortune seeker is in stage C as depicted below. Jadi di situ juga kita bisa melakukan dengan cara sebelumnya. Dari C ingin ke E, F, G, kita tentukan biaya paling rendahnya. Nah, dari C ke E itu 3 ada biaya tambahan 4. C ke 2, C ke F ada biaya tambahan 2 dan 7 9. 4 G karena G tidak ada tambahan. Kita bisa menambahkan dengan 6. 6 di sini bisa 6, 10. Jadi untuk biaya paling rendah untuk menentukan ini tuh adalah di C ke E itu 7 seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat tabel seperti ini. Making the similar calculation when you start from state B or D. Coba yields the following result from N problem 2. Jadi seperti ini B ke E 11, B ke F 11, B ke G 12, C ke E 7, C ke F 9, C ke G 10, D ke E 8, D ke F 8 juga, dan D ke G adalah 11. Maka dari itu untuk X2-nya adalah E atau F, untuk keduanya adalah E, solusi optimalnya paling rendah 7. Nah, untuk yang ke D itu rute D yang paling mudahnya adalah E ke F, karena E memiliki nilai 8 dan F pun 8. Seperti itu. Selanjutnya pun sama, eh to the first stage problem and sama dengan satu with all four states to go we see that the calculation are similar to those just shown for the second stage problem and sama dengan 2 except how there is just one possible starting state sama dengan A. The pictures below the calculation are summarized next for the three alternative for the immediate destination. Since 11 sejak 11 adalah minimum, jadi A ke B 13, A ke C 11, A ke D
11. Jadi solusi paling utamanya adalah 11 paling rendahnya. Di sini tuh bisa ditentukan untuk dari A ke C dan A ke D. Nah, making the conclusion. Jadi optimal solusi entire problem can now be in the fight from the fourth table results for the n sama dengan satu for indicates that the fortune seeker should go initially to either state C or state D. Suppose that he choose x1 sama dengan C. For n, two results for x2 is. Nah, jadi mungkin maksud dari sini itu adalah salah satu rute yang paling optimal adalah dari diperoleh tiga rute optimal dengan total biaya minimum sebesar 11, yaitu ada dari A ke C, terus ke E, terus ke H, lalu berakhir di tujuan akhir yaitu J. Dan selanjutnya ada dari A ke D, lalu ke E, terus ke H, lalu ke J. Nah, setelah itu ada dari A ke D, ke F, ke I, ke J. Nah, ketiga itu memiliki total biaya minimum sebesar 11. Jadi dibandingkan rute-rute yang lainnya, ketiga rute ini memiliki rute paling minimum yaitu 11. Nah, seperti ini solusinya. Di metode secara langsung dapatkan dari A ke D, terus ke C, A ke C, terus ke E, terus ke H, terus ke J. Ini tuh J mungkin ya. Terus dari A bisa ke D, D bisa ke E, bisa juga ke F, itu ada yang ketiga, E ke H, terus ke J. Terus A ke D, D ke F, F ke I, lalu ke J. Itu semuanya sama-sama memiliki nilai paling terendah, yaitu adalah 11. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.